Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Sehat-sehat semuanya anak ibu ya. Ya, mudah-mudahan ibu doakan anak ibu semua dalam keadaan sehat. Ya, untuk anak ibu kelas 8A dan 8B, ya, ibu minta tolong video pembelajaran ya yang ibu sajikan di YouTube harus kamu tonton setiap pelajaran ibu. Ya, kenapa? Karena kemarin waktu kita mau ulangan harian, ibu ada memberikan materi. Materi itu tidak kamu tonton, ya. Video yang di classroom itu tidak kamu tonton. Itu nak ketahuan siapa yang menonton, siapa yang tidak. Maka untuk berikutnya mulai hari ini, siapa yang tidak menonton videonya, maka nilainya ibu nolkan. Ya, nanti di raport nilai kamu ibu kosongkan. Oke anak ya, nah, mudah-mudahan anak ibu semua dapat melaksanakan apa yang ibu bilang ya. Nah, mulai hari ini semuanya anak ibu harus menonton video pembelajaran yang ibu sajikan di dalam YouTube yang dapat kamu tonton di classroom. Ya nak ya. Nah, sekarang kita bertemu kembali dengan materi kita yang baru, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Ya, tentang korespondensi satu-satu. Apakah itu korespondensi satu-satu? Ya, korespondensi satu-satu adalah himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tempat satu anggota B. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tempat satu anggota A. Nanti kita lihat contohnya ya nak ya. Nah, sekarang ini yang perlu kamu perhatikan. Ya, banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Ya, kalau banyak anggota himpunan A-nya ada 4, anggota si B juga harus 4. Ini yang perlu diperhatikan. Oke anak. Ya, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama ya. Dari himpunan P adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan himpunan Q adalah huruf vokal. Tunjukkanlah korespondensi satu-satunya. Ya, ini waktu di kelas 7 ya, kamu sudah belajar tentang himpunan. Ya, ini himpunannya didaftarkan dengan atau disajikan dengan kata-kata. Maka ini sekarang harus kamu ubah menjadi mendaftarkan anggotanya. Kamu harus daftarkan anggota himpunan P dan Q ini supaya apa? Supaya tahu anggota-anggotanya dan supaya tahu berapa banyak anggotanya. Jadi kita jawab. Anggota si P adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian himpunan Q huruf vokal. Berarti A, I, U, E, O. Kemudian di sini ada NP. NP itu banyak anggota himpunan P. Sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian NQ banyak anggota himpunan Q juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi dalam korespondensi satu-satu ya yang harus diperhatikan adalah banyak anggota himpunannya harus sama. Oke. Nah, sekarang tunjukkan korespondensi satu-satunya. Inilah dia. Korespondensi satu-satunya. Ya, ini disajikan atau ditunjukkan dengan diagram panah. Ya, nah, kita lihat. 1 itu pasangannya si A, 3 pasangannya I, 5 pasangannya U, 7 pasangannya E, 9 pasangannya U. Jadi yang dikatakan korespondensi satu-satu itu nak. Nah, setiap anggota si P ini dapat 1 pasang, begitu juga dengan si Q dapat 1 pasang, tidak boleh di sini 2. Ya, si 1 ini nggak boleh 2 pasangannya. Si Q ini juga nggak boleh nanti ada 2 pasang dia. Nah, ya, nggak boleh. Jadi
semua anggota si P ini harus satu pasangannya. Begitu juga dengan si Q. Ya, harus satu pasangannya. Ini kan satu pasangannya. Nah, ya, masing-masing satu. Si P juga begitu. Nah, pasangannya satu. Inilah yang dikatakan korespondensi satu. Ya, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di antara diagram-diagram panah berikut, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B? Nah, ada 3 buah gambar, ada 3 buah diagram panah, ya. Nah, perhatikan. Ini diagram panah yang pertama. Ini diagram panah kedua. Ini diagram panah yang ketiga. Pada diagram panah yang pertama dikatakan korespondensi satu-satu, ya. Semua dapat satu pasang si A. Nah, si B juga semua dapat satu pasang. Maka dikatakan korespondensi satu-satu yang gambar A. Gambar yang B ini bukan korespondensi satu-satu, ya. Gambar yang B bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Ini si B ada 2 pasangannya, tidak boleh, ya. Nah, anggota si B ini pasangannya ada 2, tidak boleh, harus satu. Semua dapat satu pasang, begitu juga dengan si B. Paham? Yuk kita lanjut gambar yang ketiga. Nah, ini satu pasang. Berarti ini dikatakan gambar yang C adalah korespondensi satu-satu. Bisa ya, Nak, ya? Ya, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang kemungkinan merupakan korespondensi satu-satu? Yang A, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. 1,2, 2,3, 3,4, 4,5. Untuk si C 2,7, 4,8, 6,9, 8,7. Untuk si D 3,4, 5,7, 7,9, 9,6. Ini dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, ya. Dari sini kita lihat nanti mana di antara keempat ini yang merupakan korespondensi satu-satu. Yuk kita jawab. Yang A dikatakan korespondensi satu-satu. Yuk kita cek, ya. Ini berarti anggota si A, ya. Anggota domain, ya. Nah, ini anggota si domainnya. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti nggak ada angka yang double. Maksudnya gini, angka yang double 1, 1, 1 domainnya. Nggak ada, ya. Nah, berarti si A, anggota si domainnya semua dapat satu pasang, ya. Nah, kemudian si B-nya ini kodomainnya. 1, 2, 3, 4. Tak ada yang double angkanya, nah. Tak ada yang double. Nah, ya, masing-masing satu-satu. Maka ini dikatakan si A ini korespondensi satu-satu. Yang B juga dikatakan korespondensi satu-satu. Yuk kita cek yuk. Domainnya perhatikan. 1, 2, 3, 4. Berarti tak ada yang double angkanya, ya. Tengok ke domainnya lagi. 2, 3, 4, 5. Tak ada yang double angkanya. Maka dikatakanlah korespondensi satu-satu. Yang C, ya. Yang C dikatakan bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Ayo kita cek, ya. 2, domainnya dulu. 2, 4, 6, 8. Tak ada yang double, ya. Kemudian kodomain 7, 8, 9, 7. 7-nya ada double. Ya, pada kodomain 7-nya ada yang double, ada 2 kali ditulis. Nah, maka ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena si 7 ini pasangannya ada 2. Nah, yaitu 2 dan 8, ya.
Ini bukan, yang C ini bukan korespondensi 1-1 ini. Nah, ini yang menyebabkan dia bukan korespondensi 1-1. Ya, 2 kali ditulis kodomainnya. Nah, kemudian yang D, korespondensi 1-1. Kita cek domainnya. 3, 5, 7, 9. Tak ada yang double. Kodomainnya 4, 7, 9, dan 6. Tidak ada yang double. Maka si D dikatakan korespondensi 1-1. Bisa ya, Nak? Ya, sekarang kita menentukan banyak korespondensi 1-1. Banyak korespondensi 1-1. Ya, banyak korespondensi 1-1 adalah n faktorial. Ini rumusnya. N faktorial ini dibaca n faktorial. Apa maksudnya? Nanti Ibu jelaskan. Ya, nah, n faktorial dibaca n faktorial. Yuk kita lihat contoh pertama. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B adalah PQRS. Banyak anggota A dan anggota B. Kalau dia tadi korespondensi 1-1, banyak anggotanya harus sama. Ya, banyak anggota A dan anggota B sama dengan 4. Sama-sama 4 ya. Bisa sama-sama 4. Maka ya, banyak korespondensi 1-1-nya adalah banyak korespondensi 1-1-nya adalah 4 faktorial. Karena banyak anggotanya sama-sama 4, maka banyak korespondensinya 4 faktorial. Apa maksud 4 faktorial itu? Ini dia. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Gampang ya, Nak? Bisa ya? Yuk. Ya, kita masuk contoh yang kedua. Himpunan K adalah himpunan semua X di mana X lebih kecil 15. X adalah bilangan prima. Himpunan Q adalah himpunan semua X di mana X lebih besar minus 5 dan lebih kecil sama dengan 7. X adalah bilangan ganjil. Tentukan banyak semua korespondensi 1-1 yang mungkin antara himpunan K dan Q. Kita jawab. Ya, ini himpunannya dinyatakan dengan notasi. Ya, maka kita daftarkan anggotanya. Anggota si K, ya, bilangan prima, Nak, yang kurang dari 15. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian himpunan Q, anggotanya lebih besar minus 5, bilangan ganjil. Berarti minus 3, minus 1, 1, 3, 5, 7. Sama dengan 7, berarti 7-nya ikut. Ya, nah, hitung banyak anggotanya. Anggota si K ada berapa? Ada 6. Anggota si Q juga ada 6. Maka banyak anggota himpunan K dan Q sama dengan 6. Maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin adalah sama-sama 6. Berarti 6 faktorial. Apa arti 6 faktorial? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. 6 kali 5, 30 kali 4, 120 kali 3, 200. Ibu ulang, 6 kali 5, 30 kali 4, 120 kali 3, 360 kali 2, 720 kali 1, 720. Bisa ya, Nak ya? Yang untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan anak Ibu semua dapat memahaminya. Bagi anak Ibu yang kurang paham, boleh bertanya. Silahkan bertanya. Oke ya, Nak ya? Selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.